Oke deh, sekali lagi semuanya. Selamat malam. Shalom sahabat WB. Saya percaya kabarnya sehat semuanya ya. Kabarnya semangat dan pastinya selalu sukacita ya sahabat WB ya. Saya melihat juga di sini ada 112 partisipan. Semakin malam semakin banyak yang akan bergabung. Wow, puji nama Tuhan. Boleh dong kita kasih tepuk tangan buat diri kita sendiri yang sudah join tepat waktu. Bahkan gak hanya tepat waktu, sebelum waktunya sudah bergabung. Nah, sahabat WB, hari ini atau malam ini temanya spesial banget ya, temanya ya. Temanya adalah where your money goes. Kemana uang kita pergi? Nah, kemana? Saya juga nggak tahu. Yang terima uang sahabat WB, yang pakai uang sahabat WB. Nah, biar kita makin semangat, boleh dong saya mau ajak yel-yel dulu ya. Boleh ya, biar semuanya semangat. Saya mau cek dulu di layar saya. Saya mau bikin semuanya kelihatan. Nah, oke. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girls talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Wow, luar biasa nih. Tahun baru, saya lihat semua semangatnya baru. Boleh ya, saya buka dengan beberapa pantun ya. Biar makin semangat juga nih. Hari Senin, udah malam gitu ya, udah jam 7 malam, biar semuanya makin happy, makin enjoy. Saya mau berpantun ria. Boleh nanti ketika saya baca per baris, cakepnya begini ya. Nah, mungkin suara cakepnya nggak kedengeran, tapi jempolnya di depan kamera seperti ini nampak ya. Oke. Anak metal suka melucu. Waduh, anak metal suka melucu. Cakep gitu dong sahabat WB. Anak metal suka melucu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Yeay. Lagi ya. Makan ketan bareng si melati. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Amin ya. Lagi. Anak menyapu supaya bersih. Hai ibu-ibu, terima kasih. Yeay, terima kasih sudah bergabung semuanya. Pantun lagi. Mbak, antar lagi aja deh. Kebanyakan pantun nanti malah nggak seru. Pantunnya nanti lagi ya ibu-ibu ya. Nah, hari ini saya mau kasih tahu dulu ibu-ibu rundown-nya akan sama-sama kita ikuti ya, simple banget malam ini, tapi yang nggak simple materinya karena kita selain hanya harus mendengarkan dengan sesama, kita harus praktik ya, betul ya Bu Ervina ya. Jadi kita nggak hanya jadi pendengar tapi juga pelaku. Ya, pendengar dan pelaku itu PR-nya. Nah, jadi hari ini atau malam ini kita akan memulai dengan doa pembukaan. Nanti Ibu Kumala Anjani akan memimpin dalam doa pembukaan. Kemudian nanti akan masuk ke sesi ataupun pemaparan materi oleh Ibu Ervina. Ya, nanti saya akan kenalkan beliau setelah kita berdoa pembukaan. Lalu setelah pada saat Bu Ervina menyampaikan materi, sahabat BB diizinkan untuk bertanya, menanggapi, merespon melalui kolom chat. Ya, silakan nanti boleh bertanya, berdiskusi, sharing, curhat boleh. Ya, jadi nggak hanya bertanya, mungkin di antara ibu-ibu atau sahabat WB di sini, aku nggak pengen bertanya, aku pengennya curhat. Silahkan nanti boleh diketik di kolom chat. Ya, jadi nggak melulu hanya bertanya. Curhat juga oke ya Bu Ervina. Kita butuh curhat di tempat yang benar ya. Kita butuh curhat pada orang yang tepat juga. Jadi silakan nanti sampaikan apa yang menjadi keluhan seputar keuangan tentu saja ya. Jangan ngeluhin yang lain, oke? Ngeluhin sakit pinggang, sakit kepala, oh no ya. Bu Ervina nanti nggak bisa jawab. Bu Ervina khusus ngebahas soal doe ya. Kita doe harus diatur ya. Baiklah, kalau begitu setelah nanti sesi tanya jawab selesai, kita akan tutup dengan foto bersama dan doa penutup.
Baiklah sahabat WB, saya lihat udah nggak sabar lagi untuk segera memulai, dan tanpa berlama-lama saya akan mempersilahkan Ibu Kumala Anjani untuk membuka dalam doa. Silahkan Bu Kumala Anjani. Ya, panggilan cinta Bu Kumala. Wah, di sini ada beberapa Kumala, tapi saya diingatnya Kumala Anjani, baiknya sih Bu Kumala Dewi. Tersenyum kan Bu Kumala Anjani Semarang. Oke, tunggu dulu ya. Bu Maya, saya dibisikin dong. Apakah Bu Kumala Anjani lagi OTW? Iya. Atau kalau boleh digantikan yang lain, atau saya aja yang doa pembukaan. Ya, ini emang udah terlalu berani ya, minta mimpin doa pembukaan ya. Iya deh. Ya udah, nggak apa-apa deh sahabat WB, kalau begitu izinkan Magda membuka dalam doa ya, supaya kita bisa sama-sama segera belajar di sesi ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bawa kebersamaan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan malam hari ini. Ada ratusan sahabat WB ingin sekali belajar bagaimana di masa-masa ini kami bisa mengelola berkat Tuhan, keuangan kami dengan bijaksana. Tidak hanya secara teori ataupun secara keilmuan kami pelajari, tetapi secara praktik sehari-hari pun kami juga ingin melakukan pengelolaan keuangan dengan bijaksana. Sehingga dari pengeluaran yang kecil, pengeluaran yang besar, sungguh-sungguh kami boleh mengelola dengan penuh hikmat Tuhan, dan akhirnya melalui berkat yang Tuhan berikan, kami boleh merasakan sukacita, dan orang-orang di sekeliling kami juga merasakan sukacita. Berkati hamba-Mu Ibu Ervina yang akan menyampaikan kabar sukacita ini kepada kami, akan mendidik kami, menasehati kami, membekali kami di awal tahun ini. Kiranya ini menjadi momen yang penting untuk kami wanita-wanita-Mu, khususnya sahabat WB, berubah ya, bahkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan perjumpaan kami dari awal hingga akhir, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat WB ya. Oke deh, kalau begitu izinkan saya kenalkan dulu Ibu Ervina yang sedari tadi senyumnya bikin saya meleleh hatinya. Senyumnya manis sekali ya. Di sini banyak yang senyumnya manis sekali juga selain Bu Ervina ya. Tapi kebetulan di layar Zoom ini Bu Ervina ada di sebelah saya, persis di sebelah kanan saya. Ya, jadinya saya tahu beliau sedang tersenyum-senyum untuk segera berbagi kabar gembira ya. Bu, jangan nakut-nakutin ya Bu kalau ngomongin keuangan ya Bu, please ya, ngomongin yang menyenangkan aja. Baiklah, beliau adalah Ibu Ervina Kristi, MM, CFP, QVP, AIPP. Banyak benar Bu, certified-nya Bu. Oke deh, baik. Terima kasih. Berarti semakin beliau punya banyak pengalaman ilmu dan pastinya juga hal baik yang akan dibagikan. Ibu Ervina akan dipanggil sehari-hari ya dengan nama Ibu Ervina. Beliau juga adalah seorang independent financial, business management coach di Viva Financial. Beliau juga adalah seorang pemateri ya, financial management for family and kids ya, itu adalah materi-materi yang sering beliau sampaikan. Masuk dalam tim penulis pendidikan sosial finansial, penggagas 1000 guru bijak finansial. Wah, saya jadi ingat kalau ngomongin guru, saya ingat kalimat bijak dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang terkenal dengan 3 prinsip pendidikan. Engarso sungtulodo, engmatio mangunkarso, tukuri handayani. Wah, ini ya teman-teman dari luar Jawa pasti tahu ya artinya. Di depan memberi contoh, di tengah memotivasi, di belakang iya betul, di tengah memotivasi atau mendorong, di belakang tuturi handayani, di belakang menirukan begitu ya, atau mencontoh gitu. Kok gitu sih? Tahu deh, nanti cari di Google aja sih apalnya bahasa Jawanya nih. Aduh, malu saya sama Bu Ervina, penggagas 1000 guru ya. Yang intinya adalah bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap manusia adalah guru buat orang lain. Nah, kalau begitu tidak usah berlama-lama ya, kita langsung sambut dengan tepuk tangan Ibu Ervina.
Silakan Bu, shalom Bu. Ya, terima kasih untuk Sus Magda, ini heboh kayaknya, pengen ketemu jadinya. Oke, shalom sahabat PB semuanya. Senang malam ini bisa ketemu lagi. Ini pertemuan kedua kita setelah bulan September, tanggal 7 September 2021. Kita belajar bersama-sama soal financial management waktu itu ya. Dan harapan saya setelah 4 bulan kita ketemu, kita sudah ada yang praktek nanti ya. Bagaimana mengatur manajemen amplop, bagaimana kita mengatur keuangan kita, dan ketika sahabat WB masuk ke 2022, katanya tahun baru bikin resolusi baru. Tentu resolusi baru belajar dari tahun yang sebelumnya. Nah, tapi apakah benar resolusi baru yang kita sudah lakukan itu berpijak belajar dari kepada yang ada gitu ya? Atau kita hanya membuat sesuatu keinginan, tapi hanya sekedar keinginan yang tidak pernah tercapai. Nah, tema kita malam ini adalah Where Your Money Goes. Saya rasa ini judul yang sangat familiar karena setiap hari ibu-ibu khususnya ya, setiap kali ngeliat dompet, loh kok kemarin kok habis ngambil uang, kok sekarang uangnya sudah habis ya. Saldo awal bulan saya segini loh, kok sekarang masih udah tengah bulan kok sudah 10 koma gitu. Artinya tanggal 10 koma gitu ya. Bahkan mungkin banyak dari ibu-ibu semua yang bicara kok hari gini kok sudah semuanya kok udah habis tapi belum ketemu tanggal gajian lagi gitu ya. Sehingga hari-hari kita merasa sudah tidak nyaman lagi ya karena kebutuhan uang. Tapi ayo kita sekali lagi kembali, karena ini semua adalah sahabat wanita bijak. Saya rasa sama-sama sebelum kita di forum ini, kita sudah pernah belajar di forum sebelumnya, mungkin saat camp, mungkin saat WB single, atau yang sebelum-sebelumnya. Tapi hari ini saya mau kaitkan, coba cari benang merahnya. Kalau yang lalu pada saat kita camp, kita belajar bagaimana kita sebagai wanita, bagaimana kita berharga, bagaimana fungsi kita sebagai wanita. Tapi saya akan menilai, saya akan menarik benang merah dari sisi keuangan. Ingat ya, materi pertama, maafkan saya kalau saya rada lupa urutannya. Saya WB angkatan 2 zaman dulu banget. Mutiara yang ditemukan kalau nggak salah. Materi pertama kita, hari pertama Dewan kita Wanita Bijak. Saat camp lalu ya, saya ingat. Mutiara yang ditemukan. Jangan lagi sekarang kita punya apa ya namanya, mutiara kita jadi hilang gitu ya, karena tidak lagi kita tidak ditemukan lagi gitu. Kenapa kita nggak ditemukan lagi? Karena problem masalah soal keuangan. Jadi kita nggak bisa temukan keberadaan kita sebagai wanita Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua soal apa? Saya ingat waktu itu ada 1 kapal 2 kapten. Karena wanita ingin dominan, mungkin ada satu sisi wanita yang gajinya, income-nya, penghasilannya lebih tinggi dari suami, jadi kita dominan, jadi rumah tangga kita tidak jadi baik lagi karena komunikasi soal uang. Karena wanita mendominasi soal uang, mungkin di kantor lebih tinggi karirnya, lebih tinggi jabatannya, income-nya lebih besar dari suami, sehingga membalik kapal kita. Jadi 1 kapal 2 kapten judulnya, tapi malah 2 kapal 2 kapten dalam 1 kapal. Atau kita bicara lagi, mungkin saya ingat kalau nggak salah 3 dosa waktu itu ya, keinginan mata, keinginan daging dan sebagainya. Apakah itu yang menjadi dominan? Dan malam ini kita coba bicara apa kaitannya semua itu dengan yang kita pelajarin waktu kita WB yang lalu. Saya rasa sesi malam ini adalah sesi development, karena pada saat kita dulu kita bikin camp, kita belum sempat membahas tuntas soal bagaimana keuangan. Dan malam ini kalau kita bicara soal keuangan ini harusnya memperlengkapi sahabat WB semuanya untuk bagaimana kita betul-betul sebagai wanita yang bijaksana. Apa definisi bijaksana? Definisi bijaksana adalah cerdik dan tulus dalam menggunakan sumber daya yang kita miliki, digunakan dalam waktu yang tepat, dan semuanya akan datangkan kebaikan. Jadi kalau cerdik saja tanpa ketulusan tentu tidak baik. Dan bagaimana
kita bisa menggunakan money kita, uang kita menjadi mamon yang kita bersahabat dengan mamon yang tidak jujur ini, tetapi pada akhirnya adalah mendatangkan buah yang baik, mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Nah, where your money goes adalah hal-hal yang kita alami setiap hari. Nah, saya mau sedikit nyambung ya dari yang lalu, kalau dari 152 sahabat BB yang ada malam ini, mungkin September lalu belum sempat ikut atau sempat telat dulu atau bahkan mungkin lupa ya. Saya coba akan review kembali. Kenapa sih kita harus setiap orang punya goal? Setiap orang harus punya tujuan daripada keuangan kita. Karena pertanyaannya where? Kemana? Kita masih tahu tujuannya, alamatnya kemana. Enggak seperti wanita ini ya. Ini tampaknya wanita yang tidak damai sejahtera gambarnya. Kalau setiap kita akan melakukan hal yang sama dengan pertanyaan yang sama, sementara waktunya sudah berubah menjadi waktu terus berjalan, kita sudah ada di 2022 saat ini, bahkan soal uang kita masih punya masalah gitu ya di usia kita gitu ya. Masalahnya bukan kurang, masalahnya bukan lebih. Tapi masalahnya kita tidak pernah mengerti rasa cukup karena kita tidak pernah tahu kemana uang kita pergi. Kita tidak pernah memberi alamat kemana uang kita. Sehingga seperti lenyap demikian saja. Ada orang ngomong, uang itu kayak uap, uang itu kayak punya sayap, katanya begitu. Padahal tidak, karena sebenarnya kita tidak mengendalikan uang itu kemana harus perginya. Jadi ketika judul ini ada, ketika ibu-ibu membaca judul ini, harapan saya ibu-ibu sudah tahu, sahabat BB sudah tahu. Apa yang sudah diketahui? Kita nyambung seminar yang sebelumnya ya, bahwa kita sebenarnya harus memberi alamat, memberi tujuan kepada uang kita. Sehingga tidak ada pertanyaan, kemana uang saya pergi itu pada saat akhir. Karena ketika pada saat akhir ditanyakan, kemana uang saya pergi, itu adalah penyesalan. Artinya orang yang tidak punya rencana. Nah, makanya kegiatan kita, aktivitas memberi alamat kepada uang kita, itu dilakukan di awal. Ketika kita sudah memberikan alamat di awal, tujuan keuangan di awal, tidak akan pernah terjadi pertanyaan, kemana uang saya pergi. Kalaupun memang ada pergi, jatuhnya pasti nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak yang terbuang, nggak terlalu banyak yang selisih gitu ya. Karena kita sudah menempatkan pada pos-pos yang benar. Seperti ini, if you have no idea where your money go, you can control unnecessary spending. Jadi mencegah kebocoran-kebocoran, mencegah pengeluaran tidak terduga. Sebetulnya kita bisa cegah ketika kita sudah tahu alamat kemana uang kita pergi. Oke. Bagaimana caranya? Kata sebaliknya adalah ketika kita tahu kemana uang kita pergi, kita akan stop hidup dari tagihan demi tagihan. Dan langkah selanjutnya adalah kita dapat mengambil satu decision, kita dapat mengambil satu keputusan yang tepat bagaimana memanage uang itu. Karena uang itu netral. Uang itu bukan berpihak kepada yang lemah atau yang kuat. Uang itu netral, kemana perginya tergantung kepada tuannya. Nah, sekarang ibu-ibu bagaimana? Sering kan kita, saya kalau stres itu makan. Saya kalau stres itu ke mall. Ya, kita ingat itu pelajaran PEW, problem emosi wanita. Bukan masalah mallnya, bukan masalah makannya, tetapi pada saat apa yang menjadikan kita emosi itu adalah akar yang pertama yang harus kita selesaikan. Jadi kalau terus makan, terus ke mall, terus kemudian suka belanja-belanja, Shopee, dan sebagainya, itu adalah efek dari PEW yang belum sembuh kalau bicara dengan saya versi keuangan. Gitu. Kalau mungkin kita bicara soal inner healing, ya pasti ada sesuatu yang harus disembuhkan. Tapi kalau bicara dengan saya ngutek-ngutek keuangan, ada sesuatu yang nggak beres. Jadi pelampiasannya jadi pemborosan. Nah, jadi sebenarnya PEW-nya harus diselesaikan dulu itu ya. Nah, mari kita lihat session yang lalu, bagaimana cara kita mengatur uang pada saat kita menerima.
Masih ingat yang lalu September saya bicara soal metode amplop, ketika kita menerima ada 10, 20, 30, 40. 10 adalah soal perpuluhan, kita tidak bisa tawar lagi. 20 itu urusan kita investasi, kita urusan asuransi, itu ada di 20. Cicilan maksimal yang kita punya hanya 30%. Untuk kebutuhan 40%. Bu, bagaimana saya punya toko? Saya pokoknya ngambil dari laci toko. Buat ibu-ibu semuanya yang sahabat WB yang pengusaha, ibu-ibu harus tahu berapa kalau harus mengambil uang dari toko. Jangan mengambil dari modal. Yang boleh dimakan adalah laba bersih bahkan, bukan laba biasa. Ya, session untuk bagaimana memisahkan uang toko dan uang pribadi kayaknya nggak cukup waktu untuk kita bicara malam ini. Tetapi kalau ibu-ibu adalah wanita, sahabat WB ini adalah pengusaha, harusnya bisa mengambil gaji. Kalau sahabat WB ini punya usaha sendiri, harus bisa tepat mengambil satu perhitungan laba bersih yang kita bisa makan. Jangan makan dari modal. Ya akan jadi tambah ruwet nanti ya, modalnya kegurus habis, tapi hasilnya nggak kelihatan. Jadi 10, 20, 30, dan 40. Bagaimana hari ini kita bisa hidup dengan 40? Hanya 40%. Saya ambil hitungan gampang ya. Kalau 10 juta, berarti 1 juta perpuluhan, 2 juta untuk investasi, asuransi, ya. Kemudian 30% itu untuk bayar cicilan, termasuk kartu kredit, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, untuk kebutuhan 40%, 4 juta. Bagaimana membereskan 4 juta di zaman seperti ini? Nggak mungkin. Suami 1, anak 2. Anak semua lagi sekolah. Bagaimana menyelesaikan ini? Nggak mungkin. Berat sekali hidup di Jogja, hidup di Solo, hidup di Manado, hidup di Medan hanya dari 40%. Susah, nggak mungkin. Oke, kalau memang itu belum bisa hari ini, tapi setidaknya ini adalah satu patokan sehingga kita tahu apa yang kurang. Siapa yang mau berani ngambil jatah 10 ini? Tentu enggak ya, 10 punya Tuhan. 20? Saya nggak pernah punya tabungan, Bu, katanya. Oke, kalau hari ini semua tidak nabung, pastikan investasi kesehatan baik. Kalau hari ini tidak investasi, pastikan masa tua kita bisa atur dengan sebaik-baiknya dengan cara investasi kesehatan. Minimal begitu. Saya nggak punya asuransi hari ini. Oke, minimal punya BPJS. Karena kita tidak pernah tahu sakit itu jadi datangnya kapan. Dan itu sakit pasti butuh dana. 30%. Saya punya utang. Utangnya untuk apa? Untuk barang konsumtif, untuk barang produktif. Kalau untuk konsumtif itu bahan-bahan atau barang-barang yang nggak ada nilainya setelah kita punya. Contohnya, kita kredit TV, kita kredit baju, mungkin kita juga ambil pay letters di Tokopedia atau dimanapun lah ya. Karena orang Kristen kan begini, hidup harus jadi berkat. Setuju kalimat itu. Diberkati untuk memberkati. Setuju juga kalimat itu. Tapi masalahnya siapa yang diberkati pada saat kita punya uang? Sekarang ini kecenderungannya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu yang diberkati oleh kita. Karena kita beli dan sebagainya. Itu yang harus kita antisipasi. Bagaimana kita dengan 40%? Ya, mari hari ini kita bicara. Sehingga ketika amplop ini jelas, mungkin selama 4 bulan ini belum ketemu angka ideal. Tapi sahabat WB tahu di mana ada bocornya, di mana ada ketidaktepatannya. Bukan ini sebagai seharusnya, tetapi setidaknya sahabat WB punya patokan kemana perjalanan uang kita perginya. Oke, ini juga masih mengulang yang lalu. Ketika itu sudah ditempatkan di tempat yang benar, tidak ada lagi orang memberikan prioritas salah kepada keuangannya. Prioritas yang salah itu seperti apa? Orang
yang memberi, orang yang menabung dari sisa. Jadi harusnya menabung itu menyisihkan. Investasi itu dari menyisihkan, bukan dari menyisakan. Beda ya. Menyisih itu dia memberikan prioritas pertama. Tapi kalau sisa itu dia belanja dulu semuanya, baru dia akan tabung. Tapi memang tidak salah itu, karena memang dari dulu kita diajarin oleh generasi baby boomers, sisakan uang jajan, bukan sisihkan uang jajan. Jadi sampai hari ini tuh jadi rema. Kalau nabung itu dari sisa. Nabung itu bukan jadi prioritas yang pertama. Ya, tapi itu jangan disalahkan generasi yang dulu. Sekarang di generasi ini yang kita harus menyelesaikan. Bagaimana kita menabung, bagaimana kita memberi prioritas kepada keuangan kita, apa yang penting tanpa harus mendesak. Kalau kita melakukan sesuatu yang penting dan tidak mendesak, akhirnya rileks. Tapi bayangkan kalau setiap orang melakukan hal yang penting mendesak, itu akan stres. Mau tahu contohnya ya? Mau tahu contoh? Contoh. Sahabat WB pasti tahu anak akan naik sekolah kapan. Contoh, Juni 2022 anak akan naik sekolah. Pasti. Bahkan sekarang sebelum Juni, uang sekolah, uang pangkal harus sudah siap. Ternyata kita tidak pernah menyiapkan itu sebelumnya, kita tidak pernah menabung, kita tidak pernah memberi prioritas. Begitu Juni waktu itu datang, apa yang terjadi? Orang pinjem uang untuk anaknya sekolah. Uang pangkal sekolah, padahal hal itu bisa direncanakan. Nah, setelah sesi ini mari kita bijaksana mulai belajar. Apa yang harus kita prioritaskan dalam keuangan kita? Mana yang harus kita berikan skala yang penting dalam situasi yang masih ada waktu, jadi tidak mendesak. Karena setiap hal yang dilakukan dengan pada skala penting dan mendesak, akhirnya membuat konflik, membuat ketergesa-gesaan ini membuat damai sejahtera kita hilang gitu ya. Nah, ayo ibu-ibu sahabat WB, mari kita lihat. Where your money goes. 2021 sudah berlalu, ayo kita evaluasi. Kemana uang kita pergi? Berapa banyak untuk kebutuhan, berapa banyak untuk keinginan, dan berapa yang memang untuk kita tabur untuk kemuliaan. Karena jangan lupa, dalam setiap yang kita terima ada roti dan ada benih. Di pengkhotbah bicara. Benih untuk ditabur. Roti itu untuk dimakan. Berapa banyak yang kita bisa tabur? Yang kita sebutkan sebagai benih. Kalau semuanya masuk dalam kebutuhan dan keinginan kita. Padahal yang disiapkan Tuhan itu sudah ada roti dan ada benih. Oke. Bu Magda boleh sharing. Saya suka dengan suara Bu Magda ini. Boleh open. Iya, Bu. Oke. Ibu jangan bilang suka dengan suara saya karena ada jangkrik di sekeliling saya ya. Oke, buat Bu Magda, boleh. Apakah kebutuhan dan apakah keinginan? Baik, Bu, saya akan menjawab dengan sependek yang saya tahu ya, Bu ya. Keinginan adalah sesuatu yang belum tentu kita butuhkan atau kebutuhan utama. Tapi kalau kebutuhan itu semisal sandang, pangan, papan. Kalau kita tidak membeli apa yang kita butuhkan, kita bisa mengalami sesuatu. Misalnya kalau kita nggak makan, maka kita akan lapar terus sakit. Jadi makan merupakan kebutuhan. Contohnya gitu sih Bu, yang saya tahu Bu. Betul ya. Kayaknya boleh nanti jadi pembicara gantiin saya ini. Terima kasih Bu, kayaknya masih sekian 10 tahun lagi. Oke, betul banget. Apakah kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang esensial, sifatnya objektif. Kalau nggak ada, dia akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya tadi makan, betul. Kalau makan itu 4 sehat 5 sempurna dan cukup ada di rumah. Tapi ketika makan sudah berpindah ke hotel bintang 5, makannya sudah pindah harus ke resto, makannya sudah memilih menu dan sebagainya, cek itu kebutuhan atau jadi keinginan.
Karena beda kebutuhan dan keinginan sangat tipis. Oke. Apakah keinginan? Keinginan itu sesuatu yang ada, yang menambah fasilitas. Tidak ada itu pun nggak apa-apa. Keinginan sifatnya subjektif. Keinginan tergantung dari diri sendiri. Ya, kalau ini kita kembali kepada esensial kita sebagai orang Kristen, apakah doa? Doa adalah kebutuhan, bukan keinginan. Contohnya begitu. Nah, apakah keuangan? Bagaimana mengelola uang? Mengelola uang tidak pernah ada ukurannya. Karena ilmu ekonomi berkata, puas itu sangat susah dicari. Tapi levelnya cukup, setiap orang bisa memandang cukup itu secara diri sendiri gitu ya. Apa pengertian cukup? Jadi mari kita definisikan sekarang. Di tahun lalu, ini Januari baru berjalan 2022 baru 10 hari. Ayo kita coba review dulu sebentar. Apakah keinginan yang produktif? Apakah keinginan yang konsumtif? Ganti handphone baru, keinginan produktif atau konsumtif? Atau bahkan handphone baru jadi kebutuhan? Setiap orang berbeda, karena mungkin ada orang yang Photoshop, orang yang memang kerjanya harus membutuhkan piksel yang sangat tinggi untuk kebutuhan pekerjaannya, itu jadi kebutuhan produktif. Tapi buat sebagian orang yang handphone baru hanya untuk tetap WA, tetap Line, tetap foto-foto, dan itu tidak bisa mendatangkan aset, tidak bisa mendatangkan income, itu namanya keinginan. Tapi malam ini saya memperkenalkan kepada ibu sahabat WB, kemana uang kita pergi? Apakah memenuhi kebutuhan, keinginan, atau kemuliaan? Atau semuanya kita tidak jelas, kita tidak masuk dalam kriteria 3 ini. Jadi keinginan, kebutuhan, atau kemuliaan. Itu pun masih dibedakan, produktif atau konsumtif. Konsumtif yang hilang begitu saja, produktif yang akan datangkan income baru, mendatangkan aset baru. Contoh, tapi ini saya ambil contoh yang besar ya, saya nggak ambil contoh yang kecil-kecil, misalnya tas merek tertentu gitu ya, atau traveling tertentu begitu ya. Bukan, saya tidak mencontohkan itu. Ini saya ambil contoh yang seperti ini. Ketika kita sudah punya 1, kita pengen 2, itu bisa jadi satu keinginan, tapi bisa jadi kebutuhan ketika barang yang kita punya, rumah yang kita punya kedua, itu bisa disewakan, itu untuk kerja, itu bisa mendatangkan income, itu adalah keinginan yang produktif gitu ya. Kalau saya punya mobil 1, itu cukup, kemudian saya butuh mobil 2, tujuannya untuk apa? Mobil keluarga mempermudah transportasi, membuat keamanan dan sebagainya, harus diperhitungkan. Bahwa keberadaan mobil kedua saya membuat keamanan, membuat lebih konsumtif. Mungkin itu adalah kebutuhan ketika semuanya berpada pada keadaan. Tapi ketika semuanya sudah harus menentukan harus merek tertentu, harus tahun tertentu, harus warna ini, harus warna itu, tidak lagi berpada dengan apa yang ada, mengerti istilahnya cukup, itu menjadi keinginan dan itu menjadi konsumtif. Oke ya, sahabat WB, saya rasa saya harus lama-lama di keinginan dan kebutuhan. Karena buat dari dulu Hawa itu tergodanya dari keinginan mata karena keinginan. Keinginan, kebutuhan, keinginan adalah kebutuhan yang dipepet sedemikian rupa. Jadi keinginan bisa digeser sedemikian rupa karena keputusan kita dan itu jadi kebutuhan. Jadi semuanya dianggap mendesak. Contoh, kita yang lalu pernah cerita. Kalau saya lagi pergi ke swalayan, mau belinya barang A, tapi karena ada beli 2 gratis 1, saya ambil itu. Itu kebutuhan atau keinginan? Oh itu kebutuhan, Vin, karena itu bisa jadi lebih ngirit. Saya coba tanya, betul penggunaannya kalau jatahnya 1 bulan dengan beli 2 gratis 1 jadi 1,5 bulan? Kalau jawabnya belum tentu, itu bisa jadi masuk keinginan. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita lihat sebabnya setelah ini. Yang ketiga adalah kemuliaan. Apakah itu kemuliaan? Sesuatu yang
kita berikan, yang kita keluarkan, yang harus kita bayar, bukan untuk kenikmatan kita, bukan untuk keakuan kita, tapi apa yang ada pada diri kita, tidak melihat berapa jumlah besarnya, itu kita berikan untuk kemuliaan, supaya kebaikan kita itu memuliakan Tuhan. Karena Tuhan berkata gini, biarlah kebaikanmu diketahui setiap orang, sebab Tuhan sudah dekat. Kebaikan itu bukan sesuatu yang untuk balik ke kita, tapi tujuan kebaikan kalau kita memberi itu untuk kemuliaan. Contohnya kita berdonasi seperti hari ini, ada di Jawa Timur sedang ada gunung yang meletus kemarinnya, kita berdonasi. Kita melihat sekeliling kita ada anak yang butuh sekolah, kita kasih mungkin 100.000, mungkin 50.000 dan sebagainya. Kita melihat pelayanan misi ke bangsa-bangsa, ke desa-desa yang kita tidak bisa menjangkau, tapi uang kita bisa pergi ke sana. Itu akan sangat baik sekali kalau kita bisa menempatkan semuanya. Nah, oke, sekarang kita akan bicara soal keinginan, kebutuhan, dan kemuliaan. Bagaimana dengan keadaan saya yang pas-pasan, keadaan saya yang sedemikian hari ini, bahkan di antara ekonomi yang masih sulit, katanya pandemi masih terus berjalan, kita masih pakai masker, bagaimana kita bisa memberikan untuk kemuliaan? Bagaimana uang kita bekerja dengan produktif? Enggak semuanya konsumtif. Ayatnya ternyata ada di Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang tidak duduk dulu kalau mau buat menara? Untuk apa? Untuk menghitung anggaran biayanya. Sangat jelas dikatakan dalam Injil Lukas, anggaran biayanya. Untuk apa? Kalau uangnya cukup. Kita menghitung. Kita duduk dengan tenang, kita menghitung, jauhkan greedy. Greedy itu kerakusan, ya, keserakahan. Karena cukup. Kata cukup itu sangat definitif sekali. Bahwa cukup itu menyelesaikan pekerjaan membangun menara. Caranya bagaimana? Kita ini wanita, menteri keuangan, yang lalu materi saya ya. Kita sebagai pengelola dari keuangan, pria, suami, ada arsitek dari pola keuangan dalam keluarga. Sementara hari ini suami hanya pokoknya maunya ini tak kasih, pokoknya cukup, nggak cukup, harus cukup, katanya gitu. Bagaimana cara saya mengelola? Semua barang serba mahal. Hari ini minyak goreng kita nggak bisa kontrol. Nggak mungkin juga kita pakai minyak jelantah, ya, minyak bekas yang sekian kali goreng malah bikin sakit. Betul. Yuk kita coba bikin dulu anggaran, ya. Setelah ini harapan saya adalah praktek, ya. Karena kalau tidak praktek, kita hanya mendengar kiri, keluar kanan, nggak ada apa-apanya, resolusi 2022 tidak akan jadi lebih baik. Karena faktanya mengelola itu adalah kewajiban kita. Mengelola itu di tangan kita, dan itu pilihan yang harus kita kerjakan. Kenapa kita harus mengelola? Karena yang kita punya ini terbatas. Sementara keinginan kita tidak terbatas. Mata kita banyak melihat banyak hal, bahkan tangan kita sekarang bisa belanja dengan kita klik handphone, kita bisa belanja. Kenapa perlu anggaran? Karena harus merencanakan pengelolaan keuangan ini dengan tepat. Yang kedua, kenapa harus ada anggaran? Bukan hanya negara yang punya anggaran, rumah tangga harus punya anggaran untuk evaluasi tujuan keuangan. Saya tanya ibu-ibu, secara ibu-ibu wanita kita, ya, sahabat wanita bijak, sahabat BB, ngerti nggak biaya hidup dasar? Wanita bijak. Biaya hidup dasar keluarga Bapak, keluarga kita. Berapa biaya dasar dari keluarga kita? Cost of living dari keluarga kita itu minimal berapa? Ongkos hidup kita itu berapa? Tahu nggak? Harusnya tahu. Ongkos itu tidak disertakan dengan yang macam-macam, ya. Belum termasuk leisure. Artinya kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Ya. Kalau sudah kita buat anggaran, kita evaluasi tujuan keuangan kita itu apa. 3, adalah sarana komunikasi yang baik di keluarga. Kalau bikin anggaran itu ditulis, jangan diawang-awang. Ya, karena tidak semua orang kalau kita
tipikal sanguin sulit untuk nulis. Tapi bagaimanapun ini mumpung masih tanggal 10, mumpung masih awal tahun di Januari ini. Coba tulis anggaran rumah tangga saya berapa. Ya, satu keluarga saya berapa. Ya. Kalau kita sudah bikin anggaran, itu bisa jadi tolak ukur bagaimana kita menggunakan uang. Contoh yang tadi aja, kita bisa pakai 1, 2, 3, 4. 10, 20, 30, 40. Itu bisa jadi pedoman awal. Bagaimana menganggarkan 10, 20, 30, dan 40. Karena pertanyaannya ketika 40 untuk kebutuhan, untuk anggaran belanja harian yang 40 ini tidak tercukupi, kita akan ambil uang dari mana? Apakah yang 30? Apakah yang 20? Saya sangat merasa bahwa kalau sahabat WB ngambil yang 30 pasti takut ditagih bank. Tapi kalau nggak ngambil yang 20, kalau ngambil budget yang 20, mungkin nggak apa-apa hari ini. Tapi hari tua kita, masa depan kita, kebutuhan anak sekolah kita harus selalu mengerjakannya mendadak terus. Stres akhirnya. Atau bahkan ada yang berani ngambil dari angka 10. Padahal ini perpuluhan. Di mana ada janji Tuhan, tingkap-tingkap langit akan terbuka ketika kita bisa memberikan perpuluhan, dan itu adalah mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menghalau belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan. Mana yang kita ambil? Jadi makanya tidak ada pilihan. Mari belajar buat anggaran. Saya nggak tega, Bu, tambah susah saya bikin anggaran, saya pusing. Pokoknya setiap hari ini pokoknya cukup. Oh, saya setuju. Itu karena Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita cukup hari ini, kita bisa hidup hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Karena pada saat kita menghitung, nyatanya kita nggak berani menghitung. Itu janji Tuhan buat kita. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita nggak ngerti bagaimanapun caranya, kita sudah dicukupkan dan kita ada hari ini. Tapi betapa ajaibnya ketika kita melakukan, hai hambaku yang setia dan bijaksana, masuklah dalam pesta yang diadakan oleh Tuhan kita. Itu akan sangat ajaib lagi yang kita rasakan. Nah sekarang goal kita apa? Tujuan keuangan kita apa 2022? Oke, jangan ada menyesali lagi kemana uang saya pergi. Hari ini kita harus mengontrol kemana uang kita pergi. Karena kita tuan atas uang itu. Ketika kita sudah menempatkan posisi kita dengan benar, kita pengelola, maka segala sesuatu akan berjalan dengan seimbang dalam kemurahan Tuhan. Bukan lagi diperbudak oleh uang. Tahu ya diperbudak oleh uang itu. Respon orang yang diperbudak oleh uang itu pelit. Ngambil hak orang untuk kita makan sendiri. Pinjam tidak dikembalikan. Tidak bertanggung jawab. Itu salah satu respon dari greedy ya, dari orang yang pelit. Haknya nggak mau punya dia, nggak mau hilang, tapi punya orang lain diambil supaya punya dia tetap aman. Ya, saya rasa sahabat WB tidak ada yang sedemikian. Oke ya. Nah, ayo kita baca Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab, ini kita selalu belajar di setiap session Wanita Bijak, sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita lihat adalah artinya keinginan. Apa sih keinginan? Ternyata dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Segalanya butuh uang, katanya. Segala-galanya di dunia ini butuh uang. Lihat dari kacamata ukuran siapa. Karena sebenarnya kita masih melihat adanya kasih karunia. Perhatikan arti keinginan, Ibu-ibu, yang tadi sudah dijelaskan sama
Bu Magda. Keinginan itu nggak harus selalu ada. Dia menambah fasilitas, dia menambah kenyamanan. Tapi itu yang diinginkan. Itu yang dimaui orang. Keinginan itu lebih besar daripada kebutuhan. Makanya yang dicapai orang adalah keinginan. Bukan lagi yang di standar satu kebutuhan. Kebutuhan ini sudah menjadi blur karena melihat sekelilingnya jauh luar biasa secara mata. Untuk kepuasan jiwa kita, padahal yang dibutuhkan jiwa bukan itu gitu ya. Keangkuhan hidup jadi mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Wanita, ketahuilah bahwa wanita itu luar biasa. Objek dari marketing dari orang research development adalah wanita. Mau lihat buktinya ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagian research development itu mengadakan produk sedemikian rupa supaya wanita kelihatannya sangat amat baik dari sisi casing, tapi tidak dibangun dari hati. Itu dunia. Mau tahu ya, rambut sudah benar hitam, dibuat putih, sudah putih dibikin hijau dan sebagainya. Itu diadakan. Yang nggak kelihatan kuku, sekarang ada kuku kaki ya dibuat sedemikian rupa, diwarna-warna, dicap-cap. Oh boleh, bukan nggak boleh, boleh. Sepanjang itu semuanya mengerti arti kata cukup. Itu menjadi kita ke spa, kita manicure, pedicure, dan segala macam untuk kuku kaki. Itu menghabiskan waktu lebih daripada kita membaca Alkitab, lebih daripada kita mengatur keluarga dan rumah tangga kita. Itu cek, itu kebutuhan atau keinginan. Padahal ketika kita manicure, pedicure, ada uang yang kita keluarkan kan? Katanya kebutuhan rumah tangga semuanya mepet, tapi mani-pedi tetap jalan. Nggak ada tabungan, tapi kebutuhan-kebutuhan yang bukan jadi kebutuhan pokok tetap jalan kan? Jadi kesenjangan. Nanti pulang-pulang tanya, loh kok uangku habis ya? Loh jangan lupa, kemarin habis ke salon 4 jam. Itu kan jadi sesuatu. Bukan nggak boleh ya, saya bilang boleh. Sepanjang itu mengerti arti kata cukup dalam keseimbangan kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mungkin di kantor yang memang harus perlu performance, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi mari kita lihat namanya keinginan ini. Nggak ada loh kok diomongin kebutuhan daging, kebutuhan mata, atau kebutuhan hidup. Tapi Alkitab mengatakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu membawa kepada jalur kelenyapan. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Dan pilihannya adalah kita mengasihi dunia atau kita mau dalam terang kasih Tuhan. Ketika kita entertain keinginan kita, disitulah kita tidak pernah mengerti rasa cukup. Ketika kita mengentertain keinginan kita tidak pernah ngerti kemana uang kita pergi. Itu kuncinya. Mari kita lanjutkan. Bu, ini apakah jadi sesuatu yang esensial? Sangat. Ketika ibu-ibu mengerti kemana uang kita pergi, ibu-ibu akan mengerti bagaimana membangun keuangan dalam keluarga. Karena ini loh fondasi keuangan dalam keluarga. Biaya hidup, saya tadi sudah nanya, ibu sahabat WB tahu ya berapa biaya hidup dari keluarga paling minimal. Yang ketiga, P3K. Biaya hidup itu asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Oke, kalau baju sahabat WB di lemari lebih dari 5, itu sudah kaya sebetulnya. Itu sudah lebih daripada cukup. Oke, kemudian ada dana darurat. Berapa besarnya darurat? 3-6 kali dari income. Kenapa ada emergency fund? Kenapa ada dana darurat? Musim hujan begini, sewaktu-waktu rumah bisa bocor pakai dana darurat. Kemudian ada income protection.
Contohnya yang paling minim, punya BPJS. Supaya itu income protection, supaya kalau ada sakit jangan ngambil dari uang pribadi gitu ya, jangan ngambil dari uang tabungan. Bisa meningkat lagi beli asuransi. Asuransi jiwa dulu. Untuk siapa? Untuk kepala keluarga, untuk orang yang membawa income ke rumah. Yang penting adalah pohon keluarganya. Anak-anak perlu diberikan asuransi enggak? Anak-anak belum perlu diberikan asuransi jiwa. Yang penting adalah papanya atau mamahnya dulu. Lu katanya agennya penting untuk anak-anak. Yang nyari income siapa? Yang nyari income adalah papa mamanya. Itu dulu. Proteksinya di situ dulu. Kemudian pendidikan. Nah, ini harus dihitung. Nanti pelan-pelan belajar time value of money. Pendidikan hari ini berapa? Dihitung pada saat anak kita nanti sekolah berapa. Hitung faktor inflasinya. Itu penting banget. Kemudian menghitung dana pensiun. Aduh Bu, masih jauh pensiun. Justru kita sekarang merasa makin jauh dari usia pensiun. Pensiun itu bukan pensiun dari kenikmatan ya. Tapi pensiun dengan nikmat. Tahu ya, pensiun dari kenikmatan itu pensiun yang harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bukan berarti pensiun nggak boleh bekerja. Oh, nggak apa-apa. Usia pensiun mungkin usia 55, 60, tetaplah bekerja. Tapi bukan untuk menanggung kebutuhan pokok lagi. Untuk pleasure, untuk senang-senang. Ya, untuk aktualisasi, silahkan. Ya, maksud saya pensiun adalah seperti itu. Yang terakhir adalah warisan. Ini adalah fondasi keuangan keluarga ini dulu. Ketika ini ada, ini akan kita ketemu kestabilan. Nah, baru kalau sudah fondasi keluarga ini lengkap, baik, kita baru ngerti caranya melangkah selanjutnya. Kenapa saya berinvestasi? Jadi investasi adalah jalan, cara untuk mencapai tujuan keuangan saya. Investasi itu harus dengan tujuan. Investasi bukan dengan ikut-ikutan. Oh, si A ikut, Ibu B ikut, Ibu C ikut. Oh, dengar dulu, lihat dulu. Mereka ikut mungkin dengan uang dingin. Kalau kita ikut mungkin uangnya panas. Artinya ketika uang investasi itu terjadi kerugian, kita nggak siap. Nanti jadi hubungan pertemanan nggak baik. Oh, gara-gara Ibu A, aku dulu ikut jadi begini. Jangan pernah itu terjadi, sahabat WB, di antara kita, gitu ya. Artinya setiap orang akan sadar investasi itu untuk tujuan keuangan. Investasi nggak harus ikut-ikutan. Karena platform setiap keluarga berbeda. Karena tujuan setiap keluarga berbeda. Kalau sudah jelas bagaimana tujuan keuangan kita, kita akan tahu langkah berikutnya apa. Kita tidak akan gegabah menggunakan apa yang harus kita punya. Sekarang mari kita bicara dulu ya. Platform pertama adalah cost of living. Biaya hidup dasar. Kenapa ini jadi fondasi keuangan? Iya, karena setiap orang pasti ada ongkos hidup. Ya, diri sendiri dulu, baru setelah itu kita tahu siapa yang harus kita tanggung. Kalau sahabat WB ada yang sandwich generation, akan terhitungnya beda lagi. Tapi buat semua yang sudah berkeluarga, sahabat WB di sini, ini adalah 6 fondasi keuangan dasar. Paling dasar. Kalau habis itu pengen rumah kedua, pengen beli apa, itu adalah jalan untuk mencapai tujuan keuangan. Oke, mari kita lanjutkan karena waktu. Nah, setelah kita punya anggaran itu untuk apa? Untuk bangun fondasi keuangan dulu. Dalam menghitung fondasi keuangan, perhitungkan faktor inflasi. Karena nggak mungkin kalau inflasi nggak dihitung. Contoh, September kita ketemu yang lalu, harga minyak goreng misalnya, untuk sahabat BB mungkin masih 30.000. Hari ini 40.000. Minyak gorengnya sama, tapi nilai uangnya turun. Itu inflasi. Sehingga apa yang harus kita kerjakan? Tidak ada cara lain, harus mencatat. Buat anggaran itu dicatat. Kenapa harus dicatat? Untuk tahu di mana pengeluaran yang bocor dari anggaran yang kita buat. Kenapa tadi
buat anggaran, kemudian sekarang realisasinya harus kita catat supaya kita tahu kita ini komitmen nggak, konsisten nggak terhadap planning rencana budget yang kita anggarkan. Rencana yang kita buat pada anggaran, realisasinya akan dicatat pada catatan harian karena kita dipaksa untuk membuat prioritas. Mana yang penting, mana yang harus lebih dulu, mana tujuan jangka pendek, mana tujuan jangka menengah, mana tujuan jangka panjang. Tidak bisa semuanya digabung jadi satu. Kalau sahabat WB hari ini ada di komunitas wanita bijak hari ini, itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Karena session seperti ini mendevelopment kita semua, mengequip, memperlengkapi kita semuanya sebagai wanita yang peran dan fungsi kita, kalau slogannya WB di Titus yang menjadi berfungsi dan jadi teladan. Ayo sekarang kita sama-sama, kita bicara di keuangan ini jadi teladan. Karena pada akhirnya, pada saat sesi kita yang terakhir, kalau nggak salah apa, ikatan baru atau wisuda atau apa, kita menemukan sesuatu pola yang baru. Termasuk dalam keuangan kita, ini session yang baru di 2022 ini. Bagaimana kita untuk berjalan lebih baik. Oke. Kemudian bagaimana, kenapa kita harus membuat catatan harian? Kita menghargai akan uang. Bukan menghargai itu bukan mendewakannya, tapi kita tahu kemana uang kita itu pergi, sehingga apakah uang kita itu ditukar dengan sesuatu yang lebih bernilai daripada uang itu. Membelanjakan jadi sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang kita keluarkan. Dan ini menjadi satu evaluasi yang baik bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan. Sekali lagi, tujuan keuangan adalah setidaknya tadi mencapai fondasi dasar. Ya, mencapai tujuan keuangan itu bukan menjadi kaya raya. Oh, jangan, bukan. Karena Tuhan bicara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya, katanya Tuhan gitu. Jadi apa yang kita kerjakan dengan tujuan keuangan kita? Kita mencukupkan diri dalam segala hal supaya keuangan kita mencukupi kebutuhan. Dan terlebih lagi kita bisa mengerti benih mana yang harus kita tabur di tempat yang tepat. Karena makin banyak tabur, makin banyak menuai. Itu yang diberikan. Tapi bagaimana kita bisa menabur sementara untuk diri sendiri aja nggak cukup. Padahal bukan nggak cukup, tapi karena keinginannya terlalu banyak. Gitu, ya. Nah, sekarang patokannya adalah apa? Kenapa pengeluarannya dikontrol? Karena income mungkin pendapatan sebulan hanya 1 atau 2 atau 3. Bunga deposito, kupon obligasi, gaji suami, gaji diri sendiri. Kalau arisan itu bukan pendapatan ya. Tahu ya arisan, zaman sekarang mungkin udah jarang orang arisan. Arisan itu bukan pendapatan. Arisan itu naruh tempat untuk mengumpulkan bersama-sama gitu ya. Karena nggak ada bunga dari arisan. Ya. Tapi evaluasi pengeluaran itu penting. Pengeluaran itu di tangan kita. Spending itu bagian dari financial management kita. Kenapa? Ini evaluasi terhadap anggaran. Kenapa harus dicatat? Karena dia memang harus mendeteksi pos-pos yang bermasalah. Pos-pos yang bermasalah apa? Biasanya konsumtif. Lapar mata tuh. Lapar mata istilahnya apa ya? Lapar mata ya. Kalau ada diskon udah nggak usah ngitung, pokoknya ya mumpung gitu ya, mumpung ada, mumpung bisa, mumpung ke mall, mumpung boleh keluar, mumpung. Pengeluaran itu alat bantu komunikasi keluarga. Bagaimana bicara dengan suami soal pengeluaran, soal anggaran, tulis karena pria itu pakai logika, kita pakai perasaan. Oke, kepada bapak keluarga yang adalah arsitek, mari kita utarakan, ini pengeluaran saya, pengeluarannya, bantu tolong saya gimana caranya ngirit lagi ya, supaya kita bisa menyiapkan fondasi keuangan untuk biaya pendidikan anak. Cara komunikasi harus disertai data kok dengan pria. Kalau cuma ngomong, Pak ini kurang, semuanya naik dan segala macam, pria nggak ngerti harga minyak naik. Pria nggak ngerti harga kebutuhan pasar naik, misalnya begitu. Tapi coba pakai catatan. Ya, nggak harus pakai catatan kertas. Sekarang sudah ada apps.
Bisa pilih aplikasi apa aja yang buat sahabat WB paling gampang. Dan yang terakhir, selain pengingat perencanaan, ini alat kontrol atas gaya hidup. Bedakan gaya hidup dan biaya hidup. Biaya hidup adalah cost of living, kebutuhan pokok. Tapi kalau gaya hidup sudah disertai macam-macam. Apakah setiap kali saya GoFood baik? Tergantung. Kalau Anda seorang diri di rumah, masak repot, bikinin repot, ya mungkin GoFood salah satu kecil bagiannya untuk bisa lebih mudah. Tapi kalau untuk berkeluarga tiap hari GoFood, waduh, ya misalnya demikian. Oke, saya lebih cepat supaya kita punya sesi tanya jawab. Jadi apakah yang harus kita kontrol untuk kita bisa tahu kemana alamat uang kita pergi? 1, cek kebutuhan. Kedua, ketahui itu keinginan atau kebutuhan. Tempatkan dengan benar. Karena kita sendiri yang tidak adil sama diri kita sendiri. Itu keinginan, tapi gimana caranya kita taruh di kebutuhan. Makanya kita beli. Lipstik hari ini kebutuhan atau keinginan? Buat saya udah nggak beli lipstik lagi sepanjang pandemi. Karena ketika lipstik dipakai dengan masker, bisa jadi nambah kuman karena kita bicara. Ada air yang keluar dan kena bahan kimia dari lipstik. Saya nggak pakai lipstik lagi ketika hari-hari ini saya bermasker. Tapi apa nggak boleh pakai? Oh, boleh pakai lipstik. Itu untuk mempercantik. Tapi saya memperhitungkan faktor yang lain. Itu contoh. Kalau kita beli itu, bermanfaat nggak buat kita? Oh iya, bermanfaat. Kalau memang jawabannya nomor 1 adalah kebutuhan dan nomor 2 bermanfaat. Pertanyaan ketiga, apakah itu harus kita beli sekarang? Apa barang itu harus kita punyai sekarang? Oh, kalau jawabannya 3-3 iya, mungkin memang itu kebutuhan dan harus sekarang. Coba, kalau situasinya sudah seperti ini, lagi ada di mall, muter dulu. Kasih waktu 15 menit. Timbang dulu dengan kata-kata ini, kebutuhan atau keinginan. Kalau ternyata 15 menit, 10 menit ini bukan jadi pemikiran kita lagi, oh berarti itu bukan kebutuhan, berarti tidak harus dibeli. Oke ya. Hal yang simpel tapi kita sendiri yang taruh rem dan gasnya. Jadi nggak ada lagi setelah ini. Kemana uang saya pergi, atau penyesalan itu datang terakhir karena kita tahu dompet kita atau ATM kita kok saldonya semakin kecil. Masalahnya, Bu, aku nggak pakai ATM, saya pakai uang digital, link aja, OVO, GoPay, dan sebagainya. Setuju. Buat sahabat WB yang punya anak di bawah 10 tahun, 5 tahun lagi mereka tidak akan mengerti namanya uang kartal dan uang giral. Sahabat WB sudah harus menjelaskan apa itu uang digital. Dan uang digital itu bukan handphone yang di-tap, di-scanner dengan QR code. Uang yang ada di dalam QR code adalah uang yang seharusnya dari sekarang dibudgetin. Di OVO saya taruh segini, ini keperluannya untuk apa. Uang saya di flash, ini untuk apa, dan apa. Harus dianggarkan. Dan ketika itu sudah habis, ya harus rela harga untuk berhenti. Jangan nambahin lagi, jangan ditop up lagi. Kalau terus top up, ya nggak akan pernah selesai. Ingat kebutuhan dan keinginan. Rem itu ada di kita sendiri, kita yang mengontrolnya. Oke, 3 pertanyaan ini harapan saya jadi seleksi sebelum kita membeli. Yang lalu saya bicara belajar dulu sebelum bayar. Artinya belajar itu lihat dulu, bukan hanya spek produknya, bukan hanya expired-nya, tapi lihat dulu kepada diri kita. Ini bermanfaat nggak? Harus beli sekarang atau enggak? Oke? Nah, bagaimana sih Tuhan memandang soal kebutuhan? Ini saya rasa sudah sangat familiar buat kita. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku, ini kok saya ganti ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Di dalam versi King James-nya, dia berkata begini, and my God will give, diberi, you all you have need,
of from the wealth of His grace in Christ Jesus. Need, bukan want. Loh, tapi kan aku punya keinginan, Bu. Oh, betul, setuju. Tuhan juga ngomong, boleh kita punya keinginan. Kalau kita punya keinginan, ajukan proposal dulu. Gimana caranya ngajuin proposal? Itu dikasih tahu di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Keinginan itu ya membuat kita khawatir. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu proposal kita. Kalau kebutuhan, need tadi, kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. My God will give you all you have need. Keinginan, boleh punya keinginan. Nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita boleh mengajukan. Jadi, keinginan yang tadi, keinginan mata, keinginan daging, tadi boleh diajukan. Tuhan Yesus, aku pengen beli mobil ini. Tuhan Yesus, aku pengen beli safir, diamond yang ini. Boleh diajukan. Tapi perkara di ACC, tidak di ACC, kan terserah Tuhan gitu kan. Karena jangan sampai kita tersesat dengan doa kita sendiri karena hanya untuk memenuhi kepuasan kita. Berarti caranya supaya keinginan kita di-approve bagaimana? Keinginan yang untuk kemuliaan tadi, jangan untuk memikirkan kita sendiri. Gitu. Ya. Karena targetnya begini. Ini ingat ya yang talenta-talenta yang itu 5 dapat 5, 2 dapat 2, 1 disembunyikan. Target Tuhan itu sama hidupnya kita, sama sahabat WB itu 100% loh. 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2. Supaya kita didapati jadi hamba yang bijak dan setia. Mendapat perkenanan Tuhan. Uang hambanya kita hambanya Tuhan. Ayo sekarang mulai. Hidup di bawah pendapatan apapun itu harganya. Ngertilah rasa cukup. Sebab cukup itu adalah keputusan. Stop boros untuk diri sendiri. Supaya kita bisa mengajukan proposal, Tuhan, aku mau bantu A, aku mau bantu B, tolong aku kasih jalan. Untuk aku bisa mendapatkan terobosan breakthrough dalam keuangan. Misalnya begitu. Disiplin bayar tunai. Disiplin bayar tunai, ya, termasuk bayar dengan OVO. Jangan pay letters. Pay letter tuh bayar kemudian itu membawa hutang. Mau kredivo kayak, mau iming-iming poin, mau iming apa-apa, harus bayar tunai. Boleh nggak Bu punya kartu kredit? Boleh. Boleh nggak Bu pakai kartu kredit? Boleh. Hanya sebatas saldo yang dipunya untuk membayar. Karena kartu kredit bukan uang tambahan. Pakai pinjol, jangan sekali-kali bersentuhan dengan pinjol. Siapapun. Kenapa? Kalau hari ini bunga deposito itu hanya 2,35%, belum potong pajak, bunga pinjol itu sehari 1,49%. Bayangkan. Per hari loh. Betapa ngeri. Oke. Segera menabung sebagai satu prioritas. Jangan hobi utang. Apa bedanya nabung dan hutang? Nabung itu menarik kenikmatan hari ini untuk masa depan. Tapi hutang menarik kenikmatan masa depan untuk hari ini. Makanya kita harus bayar bunga atas konsekuensi masa depan yang kita ambil hari ini. Jadi prioritas itu sangat penting, ya. Jangan terbiasa meminjam karena begini, dunia itu bicara begini. Jangan biarkan sertifikatmu ada di rumah. Sertifikat itu harus sekolah biar pinter. Oh, ingat ya, hutang. Kalau kita hutang, kita jadi budak buat orang yang menghutangi. Bukan nggak boleh hutang. Yang nggak boleh adalah membayar hutang. Setuju. Tapi ketika kita berhutang, kita sudah mau masuk dalam jerat. Karena hutang itu pasti disengaja. Kenapa hutang disengaja? Karena
adanya keinginan yang harus dipenuhi sekarang tanpa kita tahu kemampuan bayar kita. Tanpa kita tahu apa yang kita taruhkan, harga yang harus dibayar untuk dari satu hutang. Boleh hutang? Boleh. Ya, yang tepat adalah meminjam. Kalau hutang sebetulnya hutang dan meminjam salah satu yang hampir sama ya, tapi membawa konsekuensi yang kalau pinjam lebih halus sepertinya. Kalau pinjam kepada teman, kalau hutang itu kepada instansi enggak juga. Dua-duanya sama. Hutang harus dikembalikan. Kalau enggak dikembalikan sama dengan orang fasik. Orang fasik tidak membayar hutangnya, tidak mengembalikan barangnya. Siapapun. Jangan lupa kalau punya hutang, termasuk hutang janji. Oke? Dan diberi untuk memberi. Ketahui tempat mana untuk memberi. Tempat yang subur untuk memberi. Jangan memberi di tempat semak-semak karena tidak akan bertumbuh. Kalau kita memberi mengharapkan pertumbuhan, itu menabur mengharapkan pertumbuhan, tabur di ladang yang subur. Jangan menabur tapi memberi tapi bersungut-sungut. Kita ya tadi daripada banyak pertimbangan. Kalau misalnya bisa nggak bisa ya udah ngomong nggak bisa. Mau tahu contohnya? Ingat contoh anak darah yang kehabisan minyak. Anak darah yang pintar bilang, enggak, aku nggak bisa kasih kamu. Kalau aku kasih kamu nanti nggak cukup buat kamu dan nggak cukup buat aku. Harus tegas. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau nggak memberi, jangan karena show kita mau show up, kita terus memberi. Jangan. Tegas nggak apa-apa. Beri batas. Kalau memang mau nolong, tolong serela hati kita. Kepada siapa kita menolong? Kepada hati kita digerakkan orang yang nggak bisa makan, orang yang sakit, anak yang nggak bisa sekolah, misalnya begitu, ya, diberikan kepada tempat yang tepat. Nah, sekali lagi, mari kita bicarakan tantangan mengelola keuangan. Kok susah ya mengendalikan itu? Iya, karena apa yang kita utamakan, apa yang kita mau dengar, emosi kita. Makanya tadi saya cerita di awal, ada loh orang yang di luar sana, sahabat BP yang kalau stres makan. Emosinya diduluin, mengabaikan rasionalisasinya dirinya. Jadi itu jadi tantangan untuk bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Gaya hidup dan sekelilingnya. Dengan siapa kita bergaul, kita menentukan. Dengan siapa, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tiap hari. Kalau tiap hari dengarnya berita artis terus ya otomatis akan kebawa kepada gaya hidup yang itu. Gitu. Kan? Apa yang kita lakukan setiap hari, itu perilaku kebiasaan yang kita kerjakan. Dan kalau gaya hidup itu diteruskan tanpa ada rem, sahabat WP yang ada di sini, yang ada anak di rumah, kita dilihat, kita sebagai ibu, sebagai mama dilihat gaya hidup kita, itu akan ditiru oleh anak kita. Otomatis akan meninggalkan satu warisan nanti ya kepada anak kita. Terakhir, tantangan mengelola keuangan adalah gaya optimis kita. Bisa kok, nggak apa-apa, beli sekarang, bisa kok, iya, optimis yang tidak pada tempatnya. Artinya tantangan mengelola keuangan kita kembali lagi kepada yang namanya ego, emosi, gaya hidup, dan optimis yang tanpa dasar. Oke, jadi apa yang kita harus lakukan untuk mengelola keuangan kita supaya kita tahu alamat kemana kita pergi, mumpung masih awal tahun, ayo kita bikin resolusi keuangan. Keadaan kita yang lalu, kemana keborosan kita, situasi kita hari ini bagaimana, betul-betul kita harus mau mengubah gaya kita. Apa kebiasaan belanja kita. Belanja nggak dicatat, pokoknya begitu ke mall, targetnya adalah memenuhi keranjang belanja. Wah, itu jadi sesuatu yang merusak gitu ya. Your financial present-nya apa? Lacak pengeluaran hari ini. Di mana keborosan, di mana kebocoran kecil. Dan harus rela meluangkan waktu. Kita nggak bisa bohong kok sama diri kita sendiri. Luangkan waktu kebiasaan mana yang memang itu menjadi bahan untuk pengeluaran-pengeluaran kita yang bisa jadi lebih besar. Yang terakhir adalah
Apa yang kita inginkan? Your financial future. Menciptakan keuangan yang lebih baik, bebas dari stres. Kita cari tahu bagaimana kita menyisihkan keuangan kita. Mungkin memang kecil, hanya 3.000 atau 5.000 ngiritnya setiap hari. Mungkin ada yang bisa 50.000 per hari. Coba kumpulkan, itu kok seminggu jadi berapa? Sebulan jadi berapa? Oke, kalau itu ditaburkan di tempat yang tepat lagi, betapa itu kita bisa melihat terlipat gandaan yang akan sangat ajaib lagi. Akhirnya, sahabat WB, hitung hari-hari ini dengan bijaksana. Karena waktu terus berlalu, usia terus bertambah, anak-anak makin besar, kita punya banyak keterbatasan, batas waktu, batas tenaga, gitu ya. Keterbatasan sumber daya kita. Jadi, ayo sama-sama kita hitung hari kita supaya hati kita ini bijaksana, lurus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Wanita bijak berfungsi dan menjadi teladan seperti lagunya. Ayo sama-sama kita tidak hanya membangun, meruntuhkan dalam hal dalam hal bicara, tapi dalam hal keuangan kita bisa betul-betul menjadi wanita yang membangun. Jangan dihilangkan mutiara kita gara-gara keuangan. Jangan kita menambah deretan dari 3 dosa Hawa kok dulu ya. Kita tambahkan dan kita masih praktek lagi dengan apa hedonisme yang ada di sekeliling kita. Saya juga masih belajar. Saya juga masih jatuh masih terus mencoba struggle dengan 1, 2, 3 dan 4. Saya belajar. Saya membuat itu dalam amplop-amplop yang sampai dengan hari ini masih saya tulis dan saya masih terapkan. Setiap hari saya catat kemana pengeluaran saya. Setiap hari saya tulis parkir, bensin, traktir teman, apa-apa saya masih kerjakan. Tujuannya untuk apa? Kalau saya bisa mendapatkan dari apa yang saya kerjakan lebih, kenapa enggak gitu ya? Itu aja Bu Magda, thank you buat waktunya, buat pengurus WB secara nasional, terima kasih waktunya. Saya ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan sesi ini bisa berkontribusi untuk resolusi 2022 teman-teman sahabat WB makin jadi berkat dimanapun ada, dan dari sisi keuangan bisa memberikan teladan yang baik untuk wanita-wanita di sekeliling kita karena kita bijaksana dan setia untuk hal kecil dalam hal keuangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Ervina buat pemaparan materinya yang cukup jelas. Biarlah kita semua juga jadi berkat buat khususnya buat sahabat WB, kita boleh jadi bijaksana dalam mengelola sebagai Menteri Keuangan dalam keluarga kita ya. Boleh kasih aplaus dulu buat Bu Ervina semua dengan kasih tepuk tangan ya. Terima kasih Bu. Ya, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom chat. Nanti Bu Ervina boleh nanti bisa jawab. Dan buat sahabat WB yang ada mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom chat ya, supaya nanti saya akan bantu pertanyakan ke Bu Ervina. Baik Bu, pertanyaan pertama, bagaimana bila kita keuangannya yang masih belum berkecukupan dengan gaji suami yang cuma 2 juta, anak 2 masih kecil, nggak ada cicilan, hanya perpuluhan, asuransi dan kebutuhan, bagaimana cara mencukupinya gitu Bu? Terima kasih. Tidak mudah untuk memang memulai dari hal yang kecil bicara soal keuangan. Satu, Ibu, Amsal 31 itu wanita itu tidak selesai-selesai ya mengurus rumah tangga dari pagi sampai malam. Bahkan sampai malam pun dia masih merajut, masih membuat baju supaya seluruh keluarganya punya baju yang hangat. Artinya kan bagaimana sampai malam pun wanita yang dicontohkan dalam Amsal 31 itu dia tetap bekerja. Kalau kita, satu hal yang ada, apa yang ada pada diri kita disyukurin dulu. Bersyukur. Jangan khawatir, tidak mengeluh dulu. Gajinya cuma 2 juta, anak 2. Nggak ada cicilan, pertahankan tidak ada cicilan. Ya, perpuluhan harus perpuluhan. Asuransi, kalau seperti ini asuransinya pakai BPJS dulu.
Jangan beli asuransi individu dulu, karena pasti lebih dari 500.000 per bulan. Coba kalau dengan 2 juta diseimbangkan. 10 berarti 200.000 untuk perpuluhan. Kemudian 400 untuk nabung. Bisa nggak hidup hanya dengan 40%, 800.000? Coba dibagi per amplop seminggu berapa? Seminggu berarti 200, 200, 200 misalnya. Diamplopin 200-nya harus cukup untuk semuanya. Berarti saya nggak mungkin makan beli, makannya harus masak. Bagaimana memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna? Coba dibanyakin buah, anak susunya diatur. Memang tidak semudah yang saya sampaikan, ya. Dengan 2 juta itu memang masih di bawah standar daripada UMR. Nah, kalau sudah seperti ini, Ibu dulu coba pakai hatinya digedekan, ya. Allah kita mencukupi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Deklarasi terus, tidak khawatir, tapi tidak khawatir bukan berarti berhenti untuk tidak berusaha. Ibu bisa buat apa? Ibu bisa melakukan apa? Ibu bisa melakukan pekerjaan apa yang bisa menghasilkan. Karena wanita ternyata bukan hanya jadi penolong dalam hal merawat anak-anak, tapi wanita juga bisa berfungsi untuk seperti yang dicontohkan dalam Amsal yang jelas-jelas. Dengan memintal benang, menjualnya, berkarya tetap bisa kita lakukan. Bu, caranya bagaimana? Ibu hobinya apa? Kalau nggak bisa ninggalin anak, ibu bisa jahit enggak? Sekarang penjahit yang bagus itu jarang loh. Oke, ibu bisa nyalon nggak? Bisa motong rambut nggak? Misalnya begitu. Apa yang kita bisa kerjakan? Ngelesi bisa nggak? Kalau misal anaknya kecil-kecil, 2 masih di rumah, jangan ngeles, jangan bikin les, mengeleskan anak yang harus kita bayar. Undang anak tetangga les sama kita, supaya kita bisa dapat income dari anak tetangga yang les barengan kita. Coba digali lagi. Biar cukup gimana caranya? Secara hitung-hitungan matematika memang tidak pernah cukup. Tidak cukup dengan 2 juta dengan anak 2. Tapi coba Ibu digali lagi, gedekan hatinya, jangan khawatir, tapi jangan diam. Harus bergerak. Dari mana mulainya? Dari kebisaan Ibu bisa apa? Bergerak, ngomong ke komunitas. Aku bisanya ini loh, aku bisa bantu ini loh, aku bisa bantu itu loh. Anak saya gimana Bu kalau begitu? Ya harus kerjasama. Mungkin memang harus malam mengerjakan, yang jahitnya harus malam di rumah. Misalnya begitu. Itu tips singkat Bu, tapi saya yakin nggak cukup hanya dengan seperti ini saja. Ayo Ibu gedekan hatinya, perkatakan Tuhan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kemudian Tuhan akan membuat terobosan, saya mau bergerak keluar untuk mengerjakan sesuatu. Syukuri apa yang ada, kelola apa yang ada. Tutup mata ya Bu, sumber daya apa yang ada. Misalnya kalau di rumah ada halaman, mulai bercocok tanam sedikit supaya kebutuhan sayur bisa dipenuhi, jadi nggak beli dari sekeliling kita gitu. Ya, saya rasa itu dulu. Thank you. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan kedua ya Bu. Pertanyaan saya, bagaimana cara memberi yang benar? Kita ambil dari mana? Karena selama ini saya belum bisa menabung karena suka memberi buat yang membutuhkan. Itu Bu pertanyaannya. Oke, seru ya kalau soal memberi, karena hukumnya kalau yang memberi akan menerima, yang menabur akan menuai. Nah, definisi ini bisa jadi sesuatu yang abu-abu ketika kita menempatkan ego kita dalam hal memberi. Memberi tentu harus dengan bijaksana. Memberi bukan untuk keakuan. Memberi itu dengan kepekaan, karena kadang-kadang kita memberi tapi untuk menolong orang yang supaya kita mendapat kita mendapat keakuan kita. Hati-hati yang seperti ini. Karena kadang-kadang pada saat kita memberi, kita sedang menolong Tuhan. Tahu menolong Tuhan ya? Orang ini sedang diproses sama Tuhan, tapi kita memberi jadi penolong, kita jadi superwoman buat orang kita tolong. Hati-hati loh. Memberi yang begini ini nggak jadi berkat.
Memberi yang kita bisa memberi kail. Contoh seperti ini. Ibu-ibu kan pernah ya, sahabat WB pernah. Saya itu sebenarnya kasihan sama anaknya, tapi ngelihat mamahnya, aku nggak suka. Jadi ya sudah, nggak usah memberi. Saya boleh sharing, Bu Nora. Saya memberi untuk anak yang tidak bisa sekolah. Saya akan berikan kepada sekolahnya. Untuk orang yang nggak bisa makan, misalnya saya melihat kebutuhan pokoknya aja kurang, saya akan memberi dalam bentuk beras atau sembako untuk kebutuhan makannya. Untuk orang sakit, oke, biaya obatnya. Tapi jarang saya memberikan dalam bentuk tunai. Kenapa? Takut, bukan takut ya. Takut malah nggak tepat. Karena pernah memberi seperti itu, malah bukan diberikan untuk yang itu, malah dibuat beli baju. Loh, kan jadinya gimana? Bukan sesuai tujuan kita. Jadi bagaimana cara memberi yang benar? Harapan ibu memberi itu untuk memberi tulus, hanya sekedar tulus berarti ibu merelakannya sudah, nggak usah hitung-hitungan. Memberi itu dari apa yang ada, bukan diada-adakan. Karena orang yang memberi dengan diada-adakan, relatif itu untuk keakuan, dan kita sendiri bisa kejeblos dengan pemberian yang tidak jadi berkat. Kita memberi, tapi dalam keluarga bersungut-sungut. Ini malah nggak jadi berkat. Memberi yang benar seperti apa? Kalau Anda memberi, kita memberi, ingin menerima, jangan memberi dengan bersungut-sungut. Memberi kepada orang yang dibutuhkan itu kepada janda yang benar-benar janda, contohnya gitu. Kepada anak yatim yang dikatakan, memberi kepada pelayanan misi. Sahabat WB, ingat ya bahwa kita itu, Tuhan itu pengen kita cerdik itu dengan logika, dengan pikiran. Dan kita tulus dengan hati. Dalam situasi yang seperti ini, cerdik dan tulus. Jangan hanya cukup tulus. Malah kita bisa dimanfaatkan orang. Selama ini, kalau ibu memberi, damai sejahtera enggak? Dalam keluarga, dalam ibu sendiri. Bukan, Bu, saya investasinya di surga kok dengan saya memberi. Betul. Investasi di surga dengan ibu memberi. Kalau begitu, berinya di tempat yang tepat. Sponsori beberapa wanita ikut WB. Itu menabur, itu memberi. Tapi kalau ketika memberi ibu tidak damai sejahtera, ya jangan. Nah, kalau gitu, kalau dengan 40%, 10, 20, 30, 40, pakai budget mana saya memberi, Bu? Untuk Tuhan memang tidak kita hitung-hitungan. Untuk Tuhan yang kayak gimana? Pada saat kita lagi doa, kita lagi lihat kebutuhan untuk pemberitaan Injil, untuk Injil di amanat agung diberitakan, ke situ itu memberi. Tapi kalau untuk kepada orang miskin, berapa saya harus memberi, Bu? Serelanya. Tapi kalau misal memang ibu memberi untuk amanat agung, karena itu misi Tuhan, berikan seperti yang ibu rela, jangan memberi dengan yang perhitungan yang luar biasa. Karena kita pernah ada korban tatangan, misalnya kayak itu. Tuhan minta ini harus diletakkan. Ya sudah, kok Tuhan yang minta itu letakkan. Saya tidak pernah mengukur untuk itu. Tetapi memberi untuk yang sesama, saya mesti melihat itu subur atau enggak. Kayak tadi, kalau nggak bisa sekolah ya saya kasih ke sekolahnya. Nggak bisa makan ya saya belikan sembako. Orang sakit ya saya belikan obatnya. Misalnya seperti itu. Diambil dari mana? Diambil dari yang 40, Bu. Bukan diambil yang 2020. Makanya kita kelola dengan baik 1, 2, 3, 4 ini. Supaya kita punya kelebihan untuk kita bisa tabur. Menyisihkan untuk nabung. Mengatur sedemikian rupa supaya kita bisa menabur. Karena roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Itu dulu, Bu Nora. Thank you. Kasih. Oke. Ya, jadi salah juga ya, Bu, ketika kita memberi tapi kita nggak bisa menabung ya, Bu ya. Ya. Jadi tadi dia yang ditanyakan tuh, Bu, dia banyak memberi tapi dia nggak bisa nabung juga gitu, akhirnya karena banyak memberi gitu. Tidak seimbang. Tidak seimbang ya, betul, Bu. Oke, jadi pertanyaan tadi yang Ibu tanyakan, jadi kita harus bisa ke sana ya, Bu, untuk mengelola keuangannya saat memberi juga, kita juga harus bisa menabung supaya mungkin
tiba-tiba terjadi sesuatu kita bisa mengantisipasi semuanya gitu Bu. Siap. Baik. Ya. Baik, Bu Irvina, pertanyaan ketiga. Jadi saya ibu rumah tangga hanya dapat dari uang suami, sedangkan bagaimana cara mengatur keuangan bila suami seringkali menunjukkan wajah seolah-olah saya minta uang terus, padahal uang yang saya minta itu untuk membayar tagihan-tagihan yang memang harus dibayar. Misalkan sekolah anak, pembelian kebutuhan rumah tangga. Suami wira swasta, seringkali pula saya diingatkan untuk perpuluhan tapi tidak pernah dihiraukan. Itu Bu pertanyaannya. Iya, Ibu Yulia Sari ya. Oke, Ya. sering ya terjadi begini ya. Makanya hari ini kita belajar kok dari wajah aja sudah kelihatan kalau ini kita BU ya gitu ya. Berarti di rumah nggak ada sukacita gitu ya. Komunikasi kita wajah itu bagaimana menunjukkan satu komunikasi yang sangat produktif gitu ya. Komunikatifnya dengan wajah, tapi bagaimana kalau wajah kita ini wajah BU terus gitu ya. Wajah kita seperti menunjukkan tagihan-tagihan gitu kan nggak enak ya. Kita senyum dipikir ada maunya, kita mendekat pikir ada uangnya dan sebagainya. Bu, coba malam ini kita belajar buat anggaran. Mulai hari ini coba ditulis supaya suami mengerti, karena pria itu dengan logika, nggak bisa dengan perasaan. Mana tahu apa yang disampaikan suami kita dengan dari wajahnya kita itu bukan itu, tapi kita sudah mispersepsi dari situ. Ayo coba sekarang dicatat dulu, mulai hari ini dicatat pengeluarannya apa-apa aja, kebutuhannya apa-apa aja, keperluan anak sekolah, cara beli kebutuhan bagaimana. Nah, cara mengantisipasi juga begini, jangan setiap kali kita pergi ke Indomaret, beli belanja itu mingguan misalnya, beli kebutuhan yang sabun, yang kayak gitu-gitu itu bukan yang basah itu kan sayur gitu ya, itu bisa bulanan dulu, ditulis habis enggak. Nah, yang sayurnya nanti diamplopin, ini untuk sayur. Jadi ini untuk uang sekolah, ini untuk uang listrik, ini untuk uang air, ini untuk uang pulsa. Oke, karena sekarang anak-anak sekolah di rumah ada uang kuota juga, ya kan? Nah, coba ditulis dulu. Habis ditulis, nanti pada saat suami nggak capek, jangan pas pulang kerja, mungkin pas hari Minggu, pas rileks, Pak, ini loh kebutuhan rumah tangga kita bulan ini. Nah, coba dikomunikasikan. Boleh nggak sih kasih saran saya, mana yang bisa tak irit ya? Apanya ya, gimana saya caranya ngirit? Karena ini ada kebutuhan ini. Kalau ada datanya jelas, itu bisa jadi alat komunikasi buat kita. Jadi nggak timbul prasangka-prasangka terus. Nah, kalau misalnya perpuluhan, suami belum bisa perpuluhan, diingatkan perpuluhan belum bisa, ayo kita coba doa. Selain doa, Ibu coba Tuhan, ini uang semuanya mepet, tapi aku mau belajar setia. Kalau suamiku belum bisa memberi, mungkin nggak dengan cara Ibu ngirit 5.000, 10.000 per hari demi tahap, itu kita bisa menyisihkan untuk kita bisa memberikan perpuluhan. Kalau suami nggak bisa, berarti kita harus bisa mengolah untuk kita bisa memberikan. Bu, main belakang dong. Nggak main belakang, kan ditulis. Perpuluhan gitu. Ini untuk kolektor misalnya begitu. Ini untuk uang jajan. Dicoba Bu, dicoba komunikasikan dengan tulisan, karena kita tahu pria itu mainnya logika, harus ada data. Nggak harus dengan angka, tapi dengan handphone aja kan nanti kalau Ibu ambil satu aplikasi tertentu, Ibu nanti ada keluar itu, kalau ditulisnya terus, itu nanti sebulan akan keluar grafik, akan keluar diagram. Merah untuk makanan, hijau akan timbul dengan sendirinya tanpa kita perlu mewarnai, ini untuk uang sekolah, ini untuk uang ini, untuk uang ini, uang itu akan kelihatan. Coba dong dilakukan, ditulis. Ya, pas-pasan cukup itu relatif, tapi kita kan bisa ngelihat orang yang sederhana aja bisa nyekolahin anaknya sampai S1 kok. Apalagi kita. Perlu kemauan keras untuk konsisten. Perlu kemauan yang tekad yang baik untuk kita bisa disiplin. Coba sisakan 5 hari, 10.000. Udah jadi 50.000 loh. Bisa nambah kuota handphone anak untuk sekolah 1 minggu. Gitu. Dicoba
Bu Yulia Sari, semangat. Dengan hikmat dan pengertian pasti bisa. Ya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu mau tanya, saya seorang ibu bekerja, single parents, saya bekerja sebagai agent insurance dengan income mingguan. Bagaimana mengelola supaya 10, 20, 30, 40 bisa berjalan dengan baik? Karena seringkali bingung untuk tanggal jatuh tempo cicilan, gitu Bu. Oke. Ini cicilannya cicilan apa? Cicilan produktif atau cicilan konsumtif? Cicilannya untuk membeli apa? Untuk barang apa? Karena kalau untuk produktif pasti harus sudah diperhitungkan. Kalau cicilannya konsumtif selalu hilang begitu saja, ya. Cek kalau itu baju, harus pengen baju tapi harus dibeli dengan cicilan, perlu apa enggak? Harus bertobat. Tapi kalau cicilannya memang untuk cicilan rumah, harusnya sudah diperhitungkan. Kalau sebagai agent insurance kan memang komisian ya, terimanya 1 kali atau 2 kali sebulan tergantung produksi, dan mengharapkan pembayaran renewal dari customer-customer yang ada. Bagaimana kalau seperti ini? Ayo, jangan kerja dengan kekuatan kita sendiri. Mau nggak mau kita harus pintar ngatur. Bagaimana bisa menjalankan 10, 20, 30, 40 dengan baik. Komisi itu tidak teratur jumlahnya. Tidak selalu dalam angka 10. Sometimes bisa 5, sometimes bisa 3, bisa 8. Pada saat di angka 10, save benar-benar. Pada di saat angka 8, save benar-benar. Karena kecenderungan orang itu begini. Belum pegang uang, sudah pakai belanja. Pegang uangnya nanti tuh tanggal 10. Tapi hari ini tanggal 25 sudah ngabisin uang karena ada waktu Indonesia belanja. Jangan. Kalau sudah waktunya seperti ini, harus ketat sama diri sendiri. Cicilannya cek cicilan apa? Bisa direstrukturisasi nggak cicilannya? Cicilan kendaraan. Oh, cicilannya ada cicilan kendaraan. Berarti Ya. tetap ya. Berarti cicilannya tetap. Mau nggak mau itu harus dibayar karena mungkin kendaraan itu untuk kerja juga. Sekarang kalau cicilannya misalnya jumlahnya tetap, nggak ada cara lain. Cicilan itu akan nambah pengeluaran kita, dan itu pengeluaran yang pasti tambah income. Jam kerjanya ditambah. Supaya jam kerjanya ditambah, kalau agent asuransi jangan hanya nambah jam kerja, tambah lagi juga knowledge skill-nya gimana, approach-nya gimana, caranya untuk memperlebar market-nya gimana. Saya pernah ngalami jadi agent asuransi, tidak hanya cukup dengan daya, doa. Karena apa yang kita tabur untuk insurance agent, itu kita bukan hanya bekerja dari sisi untuk mendapatkan income, tapi ada relasi, ada iman, ada planning yang kita tanam. Ibu tetap semangat, jangan berpikir bahwa Anda single parent, mungkin single parent-nya sudah lewat dalam satu proses dan segala macam, tapi bagaimana mulai 10, 20, 30 ini bisa jadi satu ketepatan. Kalau ada pada sisi uang lebih, langsung save, langsung save. Yang harus dibangun adalah dana darurat yang ini. Dana darurat itu 3-6 kali dari gaji bulanan. Jadi ketika nanti punya uang, save dulu. Ada komisi lebih, save dulu untuk dana darurat supaya jangan setiap jatuh tempo cicilan Anda deg-degan. Mau nggak mau itu yang harus dilakukan. Oke. Plan berikutnya ya, setelah punya dana darurat, baru save untuk tabungan. Thank you, Bu. Oke, baik, cukup ya Ibu ya. Baik, kita akan pertanyaan ke selanjutnya. Bagaimana cara mengetahui berapa perpuluhan dalam usaha berjualan atau toko? Misalnya modal awal itu 10 juta, tapi dalam 1 bulan barang belum semua habis, sedangkan stok harus terus diisi agar ada yang dijual dengan memakai uang yang ada, dan juga kadang tambah modal lagi. Mohon arahannya, Bu. Ya, ini kalau kita bicara di dunia usaha begini, rada ruwet gitu ya. Karena misalnya tadi dengan contoh 10 juta, bagaimana kita memisahkan? Balik lagi kepada catatannya. Mungkin kita kan pasti sekarang nggak manual ya, barang-barang itu kan sudah ada catatannya berapa HPP dan sebagainya. Minimal dari setiap hari aja, Bu. Contohnya begini, caranya untuk bisa ngambil gaji dari hasil usaha. Ibu tahu dulu berapa biaya hidup pokok Ibu. Pokoknya berapa. Nah, itu jadi patokan A dulu. Patokan B-nya,
Dari setiap kita jualan, kita menjual, itu perlu ada stok barang harus isi dan sebagainya. Bagaimana kita bisa perpuluhan? Perpuluhannya adalah dari laba yang kita hasilkan. Laba bersih ya tentunya, kalau misalnya barang, harga HPPA, masih ada ongkos kirim dan lain sebagainya, itu kan dimasukkan dalam biaya. Ibu perpuluhan dari laba bersihnya. Pasti kalau ada barang yang keluar, pasti ada laba bersihnya, sekalipun ibu harus nambah modal lagi untuk memasukkan barang. Apalagi kalau modalnya misalnya konsinyasi. Jadi ibu ambilnya dari laba bersih. Bagaimana supaya saya tahu laba bersih? Ibu harus punya pembukuan. Pembukuan apa? Pembukuan dari toko. Juga pembukuan dari atas ibu sendiri. Jadi kalau Anda pengusaha, sahabat WB ini pengusaha, harus punya pembukuan, karena harus dipisah. Uang rumah nggak boleh dibawa ke toko, uang toko jangan dibawa ke rumah. Supaya jelas. Saya konseling yang seperti ini di bisnis-bisnis yang sekarang saya mentorin, itu karena awalnya kejatuhan dimulai dari uang toko dan uang rumah. Itu digabung jadi satu. Toko itu seperti ATM-nya, padahal bukan. Di barang toko ada modal. Barang toko itu ada punya orang. Jadi saya sangat menyarankan ibu bikin pembukuan. Ibu bisa ambil apps aplikasi yang murah, barang A dibeli berapa. Makanya perlu juga dilakukan stock of name, info stok berapa. Walaupun itu hanya kelontong. Karena penting banget. Kalau kita tetap masih pakai sistem yang lama, kita nggak akan bisa berjalan bagus bisnis kita. Karena semuanya kegerus untuk modal, yang modal itu kita pakai untuk kebutuhan. Padahal modal tidak bisa kita pakai untuk biaya hidup. Modal harus ada ditempatkan di modal. Ini bicara cukup panjang, Bu. Saya nggak bisa, tapi saya berikan tipsnya aja. Harus dipisahkan pembukuan antara toko dan rumah tangga. Dan Ibu harus memulai pembukuan untuk toko dan untuk rumah secara bersamaan, tapi dalam buku yang terpisah. Thank you. Oke. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, kalau investasi lebih dari 50%, apakah tidak apa-apa, katanya, Bu? Oke. Ibu, terima kasih. Tapi investasinya ini boleh nggak tujuannya untuk apa? Investasi boleh loh sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Asal tujuannya jelas. Investasi itu alat kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, sekarang investasinya Ibu di mana? Kalau bisa investasi 50%, bagus banget. Artinya Ibu juga nggak ada utang. Kalau nggak ada utang kan berarti 30% plus 40% dong. 20 plus 30, benar 50%. Bagus banget. Ditempatkan di mana? Untuk tujuan apa? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Investasi tidak boleh disertai dengan greedy. Apa greedy? Mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Itu membuat kita jatuh. Investasi di tempat yang tepat sesuai dengan tujuannya. Kalau lebih dari 50%, malah bagus. Cocok banget. Oke, tinggal di mana Ibu taruh investasinya dan untuk apa tujuannya. Thank you. Oke, selanjutnya Bu El. Apakah penerapan 10, 20, 30, dan 40 bisa dilakukan jika pemasukan tidak menentu, artinya hidup dari pelayanan yang baru merintis, Bu? Bisa, asal mau. 10 tidak bisa ditawar. 20 itu seperti Yusuf. Pada saat di Mesir, kumpulkan dari hasil panen 1/5. 30 kalau bisa enggak, jangan punya utang. Enggak enak punya utang. Harusnya dimasukin ke 20 atau ke 10. Tabur lebih banyak yang 30% buat untuk nabur ke ladang misi. Wah, itu akan good banget. Kita tetap hidup dari 40%. Ketika gaji naik, ketika uang bertambah, pendapatan ada pendapatan, jangan semuanya dihabiskan. Kalau misalnya sekarang kita sedang dalam perintisan, banyak juga orang-orang kita tanggung. Ini patokan ya, supaya kalau sahabat WB mengatur uang itu ada 10, 20, 30, tapi tidak selalu harus dikerjakan. Ya, yang tidak harus dikerjakan, contohnya 30 itu harusnya dihindari supaya jangan punya utang. Kalau pemasukannya tidak menentu, berarti kita harus save. Jangan punya utang dan harus menyimpan untuk hari besok seperti semut. Pada saat musim panas, dia mengumpulkan makanannya. Bagus.
pelayanan bukan tempatnya, bukan pelayanan itu kan kita melayani dengan hati, bukan untuk get money, tetapi apa yang kita dapatkan, ke orang yang bekerja keras berhak mendapatkan upahnya. Tapi upah sendiri itu datang dari mana? Dari Tuhan. Malah Ibu dalam hal yang seperti ini, Ibu akan hidup merasakan keajaiban Tuhan secara nyata daripada orang di sekuler bekerjanya. Ayo Bu, semangat. Ya, 10 jangan ditawar. 20, 30, 20 Ibu tetap mesti rencanakan, karena sekalipun Ibu pelayan Tuhan, tetap ada anak yang harus sekolah. Ya kan? 30 kalau bisa jangan punya utang. Ya, supaya kita kalau ada 30 tetap orientasikan tabur ke misi, tabur ke ladang Tuhan. Hidup hanya dengan 40. Cukup nggak cukup diusahakan kita hidup bijaksana untuk kita bisa cukup belajar mencukupkan diri. Kalau 40 nggak cukup ya sudah ambil dari yang 30 tadi. Ya, tapi tetap harus ada saving karena kita tidak hanya hidup untuk hari ini aja, hari besok, hari besok, hari besok masih ada. Belajar dari semut. Belajar dari Yusuf. Yusuf menyimpan 1/5 dari hasil panen di tanah Mesir waktu itu. Terima kasih, Bu. Oke, dana darurat ini masuk pos mana, Bu? Apakah yang 40% katanya? 20%. Di 20% ada dana darurat. Jadi 20% itu complicated, ada dana darurat, ada investasi, ada asuransi. Tapi dana darurat itu hanya dibatasi, Bu, hanya 3-6 kali dari income. Misalnya penghasilannya 10 juta, kalau dua-duanya kerja cukup 30 juta saja. Uang yang 1 jutanya kemana? Harus ditempatkan ya ke tempat yang lebih produktif, jangan di deposito, jangan di tempat yang liquid. Jadi dana darurat itu ada batasnya, hanya 3-6 kali dari income. Ya, selebihnya dimasukkan ke tempat yang lebih produktif. Dana darurat itu masuk dalam pengelolaan yang 20%. Ketika jumlahnya sudah terpenuhi 6 kali atau 3 kali, 3-6 kali tadi ya sudah, pindahkan ke tempat lain. Gitu. Yang lebih bisa menghasilkan untuk ngejar inflasi. Thank you. Oke, ada 2 lagi, Bu. Mau tanya bagaimana pendapat Ibu tentang suami yang menghandle semua uang gajinya dan memanage uangnya itu sendiri, uang tidak di bawah kuasa istri, termasuk belanja harian untuk dapur dan lain-lainnya, Bu. Puji Tuhan, pekerjaan kita ringan. Kita tidak mengelola sendiri, tapi dibantu kelola suami. Kalau gitu, tugas Ibu hanya mencatat, jadi sekretaris, bukan bendahara. Nggak apa-apa, tetap tulis. Pak, ini begini, begini, begini. Kemudian, ada keperluan ini loh, lipstikku habis begini, begini, begini. Oke. Nah, sistemnya dikasih apa? Nanti Ibu tanya, boleh nggak saya manage mingguan? Daripada minta-minta terus, kan pekerjaanmu sudah banyak. Boleh nggak saya bantu kelola seminggu? Saya bantu kelola 2 minggu. Kalau sudah percaya, kecil-kecil dulu. Berikan laporannya, seminggu untuk kemana, seminggu uang ini untuk kemana, jatuh tempo bayar listrik berapa, kapan, dan sebagainya. Oh, misalnya itu semua sudah dari suami. Kan nggak semua juga dari suami. Uang jajan anak kan mesti barengan kita. Coba dicatat. Nanti alat catat itu untuk komunikasi. Bu, ada nggak cara lain? Kita nggak mungkin meronta, kita nggak mungkin merengek kalau suami kita dominan. Yang ada, keluarkan catatannya. Dan jangan membandingkan suami A dengan suami B. Mungkin ada alasan untuk suami Ibu mengambil keputusan seperti itu. Nggak apa-apa, biarin, kita cari celahnya di mana. Berikan catatan, data akuratnya seperti apa. Ini tadi hasil belanja dari sini, segini, kurang ini. Padahal aku masih butuh keperluan ini, untuk ini, dan ini. Kalau ada catatannya, dirangkum jelas, ditulis jelas, rapi. Dan jangan lupa berdoa, supaya Tuhan menggerakkan bahwa rumah tangga ini kerjasama antara suami dan istri. Tetap satu kapal, satu kapal, satu kapten ya. Saya kok rada lupa sama judul itu. Satu kapal, satu kapten ya. Ya itulah pokoknya. Gitulah. Jangan mengambil alih. Kalau suami punya keputusan itu jalani dulu, tapi kita coba teratur dulu, lakukan dengan cinta, lakukan dengan kasih.
ini datanya begini, caranya begini, baiknya kalau begini bagaimana gitu. Dari saya itu, Bu. Thank you. Oke. Ya, terakhir Bu, pertanyaan untuk stable fund, Bu, seperti aplikasi bibit kali mungkin, Bu. Itu sebaiknya gimana nih? Ya, Bu, untuk setiap penempatan dana, Ibu mesti ngerti di mana Ibu tempatkan, berapa lama perusahaan itu ada, punya siapa, apa sudah expert memang ada di situ. Jangan hanya karena ada logo OJK, terus kita semua ikut. Ingat ya, LPS itu lembaga penjamin simpanan, bukan lembaga pengganti simpanan. Artinya, misalnya itu hanya satu contoh ya. Kalau uang ini ada risiko terhadap tempat di mana kita menyimpan, adakah penjaminnya? Ada nggak barang bukti bahwa Ibu mempunyai aset di sini? Ada nggak? Coba dicek lagi. Terus Ibu mau taruh di situ untuk kepentingan apa? Apa yang Ibu harapkan? Tujuannya apa? Itu sangat penting sekali. Mau stable fund, mau equity, mau apapun yang Ibu tempatkan, itu hanya kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Ya, tapi saya senang Bu Mariani tidak sudah mulai belajar aware dengan investasi, tapi sekali lagi jangan ikut-ikutan. Harus seperti track record di mana tempat Ibu menempatkan aset, ya, supaya likuiditasnya juga terjaga baik, hasilnya bisa baik lebih dari inflasi. Ya, saya tidak merekomendasikan tertentu. Tapi coba Ibu cek dulu sekali lagi untuk keperluan apa, kapan, dan bagaimana. Cari baik-baik pengertian yang baik-baik soal di mana Anda menempatkan investasinya. Thank you. Ya, baik. Pertanyaannya sudah semua selesai dijawab. Mungkin Ibu yang tadi tanya 30-40% nanti akan saya share, Bu, untuk diagramnya. Mungkin yang terlambat masuk ya. Baik, Bu Ervina, terima kasih buat jawaban-jawabannya. Kiranya jadi berkat buat ibu-ibu semua. Dan sahabat WB, mungkin sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab sama Bu Ervina. Mungkin akan saya umumkan untuk bulan depan aja. Kita akan ada beberapa pengumuman dan foto bersama. Tolong sahabat WB jangan leave dulu. Jadi untuk bulan depan, sahabat WB, kita akan mengadakan Zoom seminar bersama Dr. Teguh Wijaya, spesialis paru untuk FCCP. Beliau juga koordinator sebagai penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Immanuel. Temanya kita akan membahas tentang booster vaksin itu perlu apa enggak gitu ya, berapa lama kekuatannya dan bagaimana tentang kondisi keadaan sekarang mengenai virus Omicron dan lain sebagainya. Zoominar ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 12 Februari pukul 3 jam 15.00 atau pukul 3 sore WIB ya. Jadi link dan flyer akan kami kirim nanti di WA group yang sudah ada. Dan mungkin itu saja, sahabat WB jangan lupa untuk mengikuti Zoom seminar Dr. Teguh ini, sangat bagus banget ya. Beliau sangat jelas dan detail banget ketika menjelaskan tentang COVID-19 ini ya. Jadi saya harap sahabat PB boleh nanti akan mengisi flyer yang akan kita kirim di grup ini. Baik sahabat PB, kita akan berfoto dulu sebelum doa penutup. Silakan kameranya untuk dibuka semua. Kita akan berfoto, ada 5 halaman ya. Baik, halaman pertama siap-siap ya. 1, 2, 3. Tolong tahan. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Ibu-ibu tolong sahabat WB tolong jangan chat dulu ya karena ada muncul di layar jadinya. Sebentar. Sebentar, tolong tahan dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Tahan, layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima, tolong tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Baik,
sahabat PB, karena tadi Bu Magda membuka dengan pantun, saya juga akan menutup dengan pantun, ya. Burung dara cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Satu lagi ya, malam hari ini makan kuaci. Makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih sahabat PB dan Bu Ervina. Kita akan doa penutup dan saya minta silakan Bu Esther. Oke, kita akan sama-sama berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh diperlengkapi kembali, diberikan penjelasan-penjelasan tentang mengelola keuangan dengan bijak. Biarlah apa yang sudah kami dapatkan malam hari ini boleh kami praktekkan dengan tentunya dengan penuntunan hikmat yang daripada Tuhan, dan kami juga boleh melaksanakannya dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang sukacita, sehingga kami juga boleh menjadi pengelola yang baik. Terima kasih untuk Ibu Ervina yang sudah melayani kami malam hari ini. Biarlah kiranya kehidupannya boleh semakin dipakai oleh Tuhan dengan lebih heran lagi. Tuhan akan memberkati di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Kami percaya Ibu Ervina juga boleh dipimpin dan disertai oleh Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dari awal hingga akhir pertemuan seminar ini boleh ada dalam penyertaan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Ya, terima kasih sahabat Terima PB kasih. semua. Sampai Terima ketemu kasih minggu semua. bulan depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. semuanya. Beristirahat. Semuanya berkati. Terima kasih Magda. Sama-sama. Terima kasih Kak Magda. Terima kasih Kak Magda. Terima kasih Bu Magda. Ditunggu lagi Magda. Ya, Terima kasih. sampai ketemu Februari ya, ibu-ibu cantik, kakak-kakak, sister-sister. Terima kasih. Terima kasih Bu Ervina.